Khalifah keempat. Oh itu luar biasa itu. Panglima juga beliau. Panglima. Sebenarnya itu favorit saya juga sih, keren banget ya. Jadi Rasulullah itu kan sebagai kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Tahu bahwa akhlaknya ini baik. Ada yang menceritakan. Ada yang menceritakannya. Dan Ali itu posisinya itu. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bertemu kembali dengan rekan-rekan Medina, sahabat-sahabat Medina semua. Semoga diberi kesehatan, keselamatan, keberuntungan dari Allah SWT. Amin ya Allah. Seperti biasa, seperti pekan-pekan sebelumnya kita ditemani Ustadz-Ustadz. Biasanya Ustadz Rizky, kemudian Ustadz Fauzan, dan hari ini dengan Ustadz Fauzan kembali. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Agung. Alhamdulillah, ya Allah. Selama sepekan atau 2 pekan belakangan, kira-kira apa aja Ustadz cerita-cerita menariknya Ustadz? Ya, kalau dari berbicara Ustadz Fauzan, cerita-cerita menarik, banyak yang bisa kita ambil hikmah dari para sahabat Rasulullah. Oke. Ini buat inspirasi anak-anak juga sebenarnya ya. Oke. Kalau dari kisah Ustadz sendiri, kira-kira apa yang menarik Ustadz? Kalau untuk yang menarik yang saya ambil, yang akan saya kisahkan pada hari ini, kisah sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat. Oh itu luar biasa itu. Panglima juga beliau. Panglima. Sebenarnya itu favorit saya juga sih, selain saya tuh favoritnya itu sebenarnya kalau cerita kisahnya tuh Ali bin Abi Thalib, satu lagi tuh Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid. Nah itu yang itu. Jadi dua itu saya sebenarnya. Ya, walaupun sebenarnya sahabat Rasul tuh banyak dan bagus-bagus semuanya kalau buat diceritakan. Oke. Mungkin kita hanya mengambil Ali bin Abi Thalib aja gitu kan. Kan kalau kita tahu bahwa Rasulullah itu kan Madinatul Ilmi, wa Ali babuha. Rasul itu kan kota ilmu, sedangkan Ali itu pintunya. Luar biasa ya. Masya Allah. Gitu kan. Apa tadi? Gimana Ustaz? Ulang-ulang. Saya lupa. Rasul itu kan Madinatul Ilmi. Rasulullah Madinatul Ilmi. Wa Ali babuha. Oke. Keren banget ya. Jadi Rasulullah itu kan sebagai kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Jadi kita tidak akan bisa masuk ke kota itu tanpa melalui pintunya, gitu ya, kan? Secara oke. Ntar di penjabarannya banyak. Ya. Oke. Luar biasa sih. Oke. Itu kan hanya perkataannya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Oh itu diucapkan oleh Rasulullah SAW? Enggak sih, pada para sahabat dan sebagainya gitu. Itu diucapkan. Oh luar biasa sih. Seperti itu kan. Nah artinya kan kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib ini sosok yang luar biasa ya, karena memang masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib ini kan di usia sangat dini ya, mungkin usia 10 tahun atau 7 tahun ya, seperti itu kan. Termasuk as-sabiqunal awwalun kan gitu. Oke, yang pertama kali masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Orang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini kan sangat cerdas, sangat baik tutur katanya. Dia orangnya juga sopan santunnya sangat baik dengan sahabat-sahabat yang lain seperti itu kan. Dan Ali bin Abi Thalib juga menikahi putrinya Rasulullah Fatimah, dikaruniai 2 anak Hasan dan Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib ini pernah dia menjadi penggantinya ketika Rasulullah ini dikejar-kejar oleh orang Quraisy waktu itu ya. Jadi itu Rasulullah ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy gitu kan. Nah digantikan sama Ali. Saking baiknya Ali kepada Rasulullah gitu kan. Seperti itu. Nah ketika digantikan ya orang nggak mau. Oh ini adanya si Ali, karena kita tahu bahwa Ali ini ayahnya kan seperti itu. Nah ini yang menjawabkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini sangat baik kepada Rasulullah sampai ya tadi dijulukin dengan babul ilmi begitu kan. Jadi artinya di sisi lain Ali bin Abi Thalib ini orang yang piawai, orang yang baik, orang yang cerdas juga, hafalannya juga sangat baik gitu kan, selalu dekat dengan Rasulullah. Bahkan ketika di halaqah dia mudah dalam mencerna apa yang dikatakan Rasulullah begitu kan, seperti itu. Bahkan ketika dia ditanya oleh sahabat sampai 10 sahabat itu 10 orang-orang baik di ininya, jadi jawabnya mana yang kau pilih ya Ali antara ilmu dan harta gitu kan. Ya jawaban Ali selalu ilmu.
Datang lagi orang kedua gitu kan. Ya Ali, mana yang lebih kau prioritaskan antara ilmu dan harta? Ya Ali tetap milihnya ilmu gitu kan. Sampai ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-10, ya Ali tetap berkata bahwa yang paling penting dalam hidup kita ini adalah ilmu. Seperti itu, karena ilmu itu sangat penting bagi kita. Sebegitu ini ya. Itulah Ali. Masya Allah. Orang yang taat, rajin ibadahnya dan sebagainya, itu Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu di sini sih poinnya berarti sebagai seorang pelajar itu jangan menyerah untuk menuntut ilmu. Jadilah seperti Ali yang tidak haus dengan ilmu. Artinya belajar aja terus. Jangan sampai kita malas untuk belajar. Lihat. Kalau di zaman Rasulullah dulu ketika masa-masa hidup lah, masa-masa Ali adalah katakanlah, atau mungkin selama perjalanan itu bagaimana sih metode selain adab sama Rasul, maksudnya adabnya baik dan lain-lain gitu kan, untuk belajar itu kan ada adab terhadap guru tadi kan, Rasul katakanlah dianggaplah sebagai guru waktu itu ya, adabnya. Terus kemudian seperti apa sih sebenarnya Ustadz kita bicaranya tentang point of view-nya itu dari si Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Poinnya memang kita harus ketika di zaman sekarang ini memang seorang tokoh atau kiai sebagainya, dia memang harus ada pendampingnya. Kenapa perlu namanya harus ada pendampingnya? Supaya tahu kehidupan seorang ulama ini, seorang kiai ini, tahu bahwa akhlaknya ini baik. Ada yang menceritakan. Ada yang menceritakannya. Dan Ali itu posisinya itu. Iya. Ali itu ketika itu bersama Rasulullah tahu bahwa ya kehidupan sehari-hari Rasulullah itu ya baik. Mulai dalam mengajarnya, mulai dalam memberikan kaidah-kaidah hukumnya, ya Ali pun tahu di situ gitu kan. Misalnya ada orang yang misalnya dia dia pezina terus lapor kepada Rasulullah, ya Ali pun tahu karena memang dia berada di dekatnya dengan Rasulullah gitu kan, yang akhirnya pezina ini tetap anaknya sama Rasulullah pun tetap dijadikan anak yang baik, tapi ya ibunya ini harus kena rajam gitu kan. Seperti ini akhlaknya Rasulullah juga begitu kan. Nah, artinya kedekatan Ali dengan Rasulullah itu sebagai bentuk bahwa sehari-harinya Rasulullah ini adalah baik, seperti itu. Jadi penjelasan nanti kepada tabiin-tabiinnya bahwa ya Rasulullah ini utusan Allah yang memiliki dasar hukum yang kuat dengan Al-Quran, dengan hadis, seperti itu. Seperti itu. Inilah akhlak daripada Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Mohon maaf Ustaz, Ali bin Abi Thalib, artinya Ali itu ada anaknya dari Abi Thalib, yaitu paman Rasulullah. Artinya hubungan Ali dengan Rasulullah itu adalah sepupuan. Nah, bagaimana membedakan? Bisa gini membedakan, karena kan posisi Rasulullah kan Nabi nih, dengan posisi si Abi Thalib kan ayahnya kan Abi Thalib, Ali kan anaknya nih. Nah, adab terhadap Rasulullah dan adab terhadap orang tua itu seperti apa? Atau kedekatannya beda atau seperti apa? Ya, pada dasarnya tetap ada batas-batasan ya. Artinya mereka tetap masih satu keluarga gitu kan, masih tetap Abu Thalib pun juga salah satu orang yang pernah mengasuh Rasulullah gitu kan. Walaupun ya sampai sekarang dia masih belum terketuk hatinya sampai waktu itu. Sampai waktu itu gitu kan, sampai wafatnya dia belum bisa terketuk untuk dapat hidayah Islam gitu. Walaupun anaknya masuk Islam itu Ali gitu kan. Nah, artinya Rasulullah tetap menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun gitu kan. Walaupun di situ mohon maaf ya, dia sebagai orang yang kafir Quraisy, tapi ya Rasulullah tidak melihat itu, dia melihat tetap keluarganya. Artinya tetap ini ya, hubungan baik. Begitu, sedangkan kan? Kalau si Ali-nya seperti apa, Ustaz? Nah, kalau Ali lebih baik lagi karena dia memang mengikuti ajaran Rasulullah. Setiap dia dakwah, setiap dia berperang, dia ikut gitu kan. Bahkan ketika disuruh untuk menjaga Fatimah pun, dia pun juga mau berintah, oh ya, saya akan mengikuti apa yang kau perintahkan ya Rasulullah, dijaga Fatimah dengan baik. Ya mungkin dari dijaganya inilah mereka timbullah benih-benih cinta antara Ali dengan karena kenal dari kecil Fatimah. Iya, karena memang sudah pernah dijaga sama wahai Ali, jagalah engkau Fatimah gitu kan. Jadi jagalah Ali ini, jagalah Fatimah ini oleh Ali gitu kan. Ini salah satu bentuk bahwa Ali pun patuh kepada Rasulullah karena telah menjaga Fatimah. Ya mungkin dari dijaga ini akhirnya mereka bisa artinya itu Ali itu selain
tawaduk juga, orang yang rajin belajar, Betul, Pak. juga apapun perintah Rasul dia ini lah. Oke. Luar biasa ya. Bisa Inilah Ali beliau bin ini Abi Thalib. Abi Thalib itu. Usahanya. Kan sini bicara soal adab gitu ya. Nah, aku cuma mencoba membayangkan gini Ustaz. Rasulullah. Ini Ali, ini Rasulullah, ada di situ ada namanya Khadijah sebagai ibunya si siapa namanya? Anaknya Rasulullah itu si putrinya itu Fatimah. Kan ada kan Fatimah ada, adanya ada kan ada keluarga yang lain ada. Nah, bagaimana sih waktu mengatur rumah dan sebagainya. gitu ketika Gitu kan, iya. kan bercampur apa gimana segala Tetap sih macamnya. Rasulullah membatasin, artinya jangan sampai mereka itu satu rumpun dan sebagainya, tetap dibatas-batasin ya. Mungkin yang lebih jelasnya nanti ketika kita ibadah umroh nanti itu kalau teori prakteknya kita lebih tahu bahwa di sini posisinya di sini, Khadijah posisinya di sini, rumahnya Rasulullah tuh di sini gitu kan. Ini apa namanya tempatnya Abu Thalib, tempatnya Ali, tempatnya Fatimah itu ada, bahkan sampai tirai sebagai itu ada semuanya gitu kan. Gitu ya, iya ini teman-teman Madinah semua. Ini kita lupa memperkenalkan bahwa Ustadz Fauzan itu adalah salah satu konsultan untuk orang pergi membantu teman-teman untuk bisa pergi ke tanah suci untuk umroh, dan beliau ini insya Allah apa yang menceritakan tentang bagaimana di sana dan lain-lain mungkin beliau lebih paham. Nah, makanya tadi jadi lucu, bukan jadi terinspirasi juga pertanyaannya bahwa kehidupan mereka seperti apa sih sebenarnya ketika di zaman itu gitu. Nah, tadi apalagi kan aku hari ini gitu Ustaz, hari ini yang aku tahu bahwa kita itu ketika menikah nih, contoh aku nikah gitu. Nikah tuh ketika menikah aku tidak pernah lagi tinggal di tempat orang tua. Nggak pernah mau tinggal di mertua terutamanya. Aku langsung misah atau minimal walaupun ngontrak aku tetap misah karena aku tahu bahwa di situ ada saudara istri lah katakanlah gitu ya. Maka tadi pertanyaanku ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, bagaimana sebelumnya ketika dia masih kecil apa segala macam. Nah, itu yang jadi kebayang gimana caranya ya. Nah, itu kita benar. Ya kalau kita berbicara hadisnya sih memang Rasulullah itu memang harus sudah pisah dengan dengan orang tuanya dan sebagainya begitu kan. Nah, cuman kan artinya kalau memang dia bisa memungkinkan untuk dengan orang tuanya, ya tidak kalah mas. Cuma yang dikhawatirkan nanti ketika dia bergabung dengan orang tuanya takutnya lebih banyak problem-problem yang sifatnya mungkin jadi masuk dengan keluarga. Gitu. Nah, alangkah baiknya mereka harus pisah, begitu kan. Walaupun harus mengontrak dan sebagainya. Iya. Artinya mereka biar bisa mandiri tanpa harus dengan orang tua, gitu. Yes, itu benar sih, benar banget. Seperti itu. Oke, baik. Kalau kita balik lagi ke apa yang bisa kita ambil dari Ali. Selain babul ilmi, terus patuh dan lain-lain, kira-kira apa lagi Ustaz yang bisa kita ambil dari kalau Ali ini kan salah satu itu asabiqun al-awalin ya, yang pertama kali masuk Islam gitu kan. Nah, di sisi lain Ali bin Abi Thalib ini salah satu yang ahli dalam memanah. Nah, gitu kan, strategi Ali bin Abi Thalib ini sangat bagus begitu kan. Bahkan dia juga salah satu khalifah keempat. Ya kan, setelah Utsman bin Affan gitu kan, seperti itu. Dia juga salah satu orang yang sangat yang rajin ibadahnya gitu kan, yang selalu istiqomah di jalan Allah begitu. Itulah Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Oke. Oh iya ya. Kalau babul ilmi. Nah, kalau babul ilmi artinya itu bukan cuma apa yang hadis yang disampaikan Rasulullah dan dia ngikutin dan lain-lain, tapi mungkin berarti beliau itu juga hafiz Al-Quran keseluruhan dari. Iya, pastinya dia orang yang paham betul. Yang faqihu fiddin, orang yang paham dalam ilmu agama. Oke. Kan ada juga sahabat yang ternyata tuh cuma ternyata sahabat tuh ada yang nggak hafal juga kan sebenarnya. Ada. Ya. Memang karena memang orang-orang hafal kan orang-orang pilihan. Betul. Memang ada yang sifatnya dia cuma ya hanya ikut dengan Rasulullah aja, tapi dia nggak hafal Al-Qur'annya gitu ya. Memang ada di zaman Rasulullah gitu kan. Ada memang kan ya tadi mungkin
jihadnya dia untuk agama itu mungkin bukan di sini tapi di tempat lainnya. Betul. Begitu kan, Oke. gitu kan. Iya. Kalau sedangkan Ali ini komplit ya berarti Ali ini ya. Hal ini komplit. Luar biasa, Masya Allah. Oke, kira-kira cukup ya sudut pandang tentang Ali. Cukup. Bahwa ternyata apa ya? Mungkin nggak banyak hal yang bisa diceritakan, tapi emang banyak yang tidak detail diceritakannya mungkin ya Ustaz ya. Jadi mungkin yang poin besarnya adalah dia itu haus akan ilmu, babil ilmu, terus kemudian tetap tawadu, walaupun ya kan biasanya orang itu kalau tinggi itu apa sih semakin meninggi itu ilmunya itu nggak mau nunduk lah katakanlah gitu kan. Terus kemudian dia apa sih namanya? Dan biasanya semakin tinggi semakin banyak ujian cobaannya. Makanya Ali bin Abi Thalib cobaannya juga makin ujiannya banyak ya dibanding yang lain. Ujiannya mungkin banyak juga. banyak gitu kan. Tapi hebat. Mulai terpecahnya golongan ya maksudnya Ketika ada zaman beliau. itu ya di zamannya mungkin Ali bin apa karena Thalib gitu kan. Enggak, Sampai iya, Mu'tazilah dan sebagainya itu zamannya Ali gitu. Oke. Baiklah Ustaz, kayaknya mungkin cukup ya Ustaz tentang POV-nya apa namanya sejarahnya Ali tentang yang mungkin semoga bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa pentingnya belajar, pentingnya apa ya tetap tawadu, tetap apa sih sama guru itu ibarat kata apa ya nggak boleh kan kalau Ali Rasulullah kan ibarat kata gurunya kan sebenarnya dan nggak pernah yang namanya menghujat, nggak pernah mencaci maki, samina wa ta'na aja gitu. Bahkan semoga dengan gitu ilmunya berkah kan seperti itu kan. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu karena Rasul apa-apapun ya samina wa ta'na. Boleh nggak sih guru samina wa ta'na ke guru? Boleh aja. Ada syarat-syaratnya nggak kira-kira? Ya kan sebenarnya tidak artinya syarat-syaratnya kan tergantung dia dari tingkat keilmuannya mereka masing-masing juga. Oke, artinya kalau kita saminah ke watona guru, dia dulu kali. Jadi salah itu. Itu masalah itu. Itu pertanyaan menjebak itu. Yang penting jangan seperti Bani Israel. Iya. Jangan seperti Bani Israel. Oke. Intinya sih aku cuma mau menggarisbawahi bahwa siapapun kita, berapapun ilmu kita, setinggi apapun kita, itu kita tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa lebih hebat dari siapapun, tidak boleh bahkan tidak boleh lebih hebat dari merasa guruku mah. Iya, betul. Gitu. Kayak gitulah. Nah, maksudku aku mencoba ini inspirasi cuma yang bisa digarisbawahi dari Ali bin Abi Thalib yang memang nggak terlalu banyak sebenarnya diceritakan, cuma sekilas-sekilas doang. Tapi itu luar biasa beliaunya gitu. Hafiz Quran juga. Ya semoga anak-anak kita terutama itu menjadi salah satu yang dikasih anugerah istilahnya itu gift lah dari Allah untuk bisa menghafalkan Al-Quran kita lagi. Gitu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Ustaz Fauzan. Semoga waktu yang disedekahkan untuk aktivitas yang biasanya penuh dengan harus muter, harus ketemu orang, harus presentasi tentang ibadah umur dan lain-lain. Semoga diganti oleh Allah. Amin, ya Allah. Sesuatu yang jauh lebih besar. Selalu diberi kesehatan. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Baik, Ustaz Fauzan, terima kasih buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.